أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أمينه على وحيه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Para jamaah hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama harus selalu kita lantunkan melalui lisan kita dan hati kita adalah syukur alhamdulillah. Selalu kita utarakan selalu syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang sampai saat ini berkenan memberikan sebuah kenikmatan yang begitu besar kepada kita semua, yaitu nikmatul hidayah. Sehingga Bapak dan Ibu oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau jujur dengan diri kita, maka kita akan melihat, kita akan mendapati apa yang sekarang kita nikmati daripada hidayah ini kalau bukan karena kehendak dan karunia Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan bisa menikmatinya. Karena banyak orang di luar sana Bapak dan Ibu yang oleh Allah Subhanahu wa taala lebih berilmu daripada kita, lebih pintar daripada kita, pendidikannya lebih tinggi daripada kita semua. Namun ternyata Allah belum berkenan membuka pintu hidayah untuk mereka. Namun kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan nikmat ini. Sehingga saat ini kita bersimpuh bersama-sama menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Ini salah satu bentuk hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Orang yang Allah kehendaki dirinya kebaikan, baik di dunia dan akhirat, hatinya akan Allah senantiasa pautkan dengan ilmu. Selalu Allah mudahkan langkahnya menuntut ilmu. Maka barang siapa di antara Bapak di sini yang hatinya selalu kangen majelis ilmu, selalu ingin hadir di majelis ilmu, maka bergembiralah, karena itu tanda bahwasanya Allah sedang menginginkan kebaikan untuk kita. Namun sebaliknya, ketika kita lihat, kok saya jarang sekedar mendengarkan kajian baik dari YouTube, dari channel-channel lainnya, atau kalau ada kajian pun saya malas, maka ingat, itu pertanda buruk. Itu lampu merah. Allah sedang sedikit memalingkan kita daripada taufik dan hidayah. Maka hendaknya kita segera sadar, memaksa diri ini untuk bisa datang di majelis ilmu. Karena balasan orang yang menuntut ilmu ataupun mengajarkan ilmu, Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala, adalah balasan yang besar. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yang artinya orang yang pergi menuju masjid Allah Subhanahu wa taala, liyata'allama ilman aw liyu'allimah, untuk mempelajari ilmu agama ataupun mengajarkan ilmu agama, kana lahu ka ajri hajjin tamma hajju, maka dia akan mendapatkan pahala apa? Orang yang berhaji sempurna hajinya. InsyaAllah, ternyata kalau kita mau mempelajari ilmu syariat, mau mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW, banyak sekali faidah-faidah pintu kebaikan yang berisikan pahala yang begitu agung yang Allah peruntukkan untuk kita semua, ketika kita mengetahui hadis tersebut dan mengamalkan hadis tersebut. Di antaranya ini, ternyata manzilah ilmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini manzilah yang agung. Karena semakin seorang berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, semakin dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Takwa itu Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala bukan berarti seseorang tidak pernah berbuat salah. Buktinya
Buktinya apa? Bahwasanya takwa itu tidak berarti orang itu nggak pernah berbuat salah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Ittaqillaha haitsu ma kunt." Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Lalu apa lafaz hadis selanjutnya? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Lalu ikutilah keburukan yang engkau lakukan, kemaksiatan yang engkau lakukan dengan apa? Al-hasanata tamhuha. Artinya ketakwaan ini bukan berarti orang itu tanpa dosa. Namun orang yang benar-benar bertakwa adalah orang yang segera sadar tatkala dia itu berada dalam kubangan kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bersama, saya pribadi maupun Bapak sekalian, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu, ayo kita bersama-sama mempelajari beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seputar ibadah yang sering kali dianggap remeh oleh kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia melihat ibadah itu ibadah-ibadah yang nampak di masyarakat, sedekah, umrah, haji, ya, ibadah-ibadah yang wah. Namun ibadah yang kecil, yang ringan, seringkali kita lupakan. Padahal itu ternyata memiliki berbagai keutamaan dan pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ibadah apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap dari kita, baik yang kaya, yang miskin, ya, yang terpelajar maupun yang tidak terpelajar, semuanya bisa melakukan ibadah yang satu ini. Ibadah yang semakin seseorang sering melakukannya, senantiasa istiqamah menjalankannya, dia akan mendapatkan efeknya dalam kehidupan dia. Salah satu bukti nyata Bapak dan Ibu oleh Allah Subhanahu wa taala, efek daripada ibadah zikir ketika seorang istiqamah menjalankannya. Saya lupa saya pernah menceritakannya di masjid atau tidak, yaitu yang terjadi kepada sahibu khubsin, pedagang roti yang ditemui oleh Imam Ahmad ibn Hanbal. Suatu ketika Imam Ahmad ini berkunjung ke negeri Mesir. Kalau tidak salah riwayatnya itu berkunjung dari Irak ke Mesir. Sampai di sana, orang di Mesir itu tahu siapa itu Imam Ahmad bin Hanbal, mereka tahu. Tapi mereka tidak pernah melihat sosok Imam Ahmad. Ya, karena zaman itu memang belum ada media seperti saat ini. Jadi hanya kabar ada seorang imam namanya Ahmad bin Hanbal, mukanya bagaimana tidak tahu. Soalnya ketika beliau ini berkunjung, ya mungkin saking tawaduknya beliau, ya, dan sedikitnya bekal yang beliau bawa, beliau itu ingin menginap di sebuah masjid, sebuah jami' yang ada di Mesir. Namun tatkala beliau itu ingin istirahat di masjid itu, oleh pengelola masjid tersebut beliau diusir, jangan tidur di sini. Ini masjid bukan tempat tidur. Diusirlah Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad yang ya, dengan tawaduknya pergi, itu dilihat oleh seorang pedagang roti, Bapak sekalian. Pedagang roti ini iba melihat keadaan Imam Ahmad ini, kelihatan orang asing yang datang ke negeri Mesir dari jauh dan nggak punya tempat tinggal. Dipanggil, "Ta'al ya rajul, kesini, kemari kamu. Kamu nggak punya tempat tinggal, ayo nginep di rumah saya saja." Maka Imam Ahmad dengan bahagia menerima panggilan tersebut. Sesampainya di rumah ini, Imam Ahmad melihat sebuah pemandangan yang indah, Bapak dan Ibu Allah Subhanahu. Pedagang roti ini, Bapak sekalian, sembari dia sibuk menjalankan bisnisnya, ngadon roti, kemudian melayani pelanggan, lisannya ini tidak pernah berhenti, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperhatikan terus oleh Imam Ahmad. Tidak pernah satu detik pun dia nggak pernah lewat zikir, selalu zikir. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Maka Imam Ahmad takjub. Imam Ahmad pun bertanya, "Ya Syekh, apa ya keajaiban yang engkau dapatkan daripada ibadahmu yang satu ini?
Aku melihat engkau tidak pernah sedetik pun meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pedagang roti ini mengatakan, Bapak dimulakan Allah Subhanahu wa taala, "Ma sa'altullaha su'alan illa wa qad istajaba li illa da'watan wahidah." Aku tidak pernah meminta kepada Allah, memohon sebuah doa kepada Allah, kecuali Allah akan langsung penuhi, langsung Allah jawab doaku, kecuali satu doa. Aku berdoa untuk bisa bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Maka saat itu Imam Ahmad mengatakan, "Wallahi qad istajaba Allahu da'watak." Demi Allah, seluruh doamu telah Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Ana Imam Ahmad bin Hanbal. Lihat Bapak dan Ibu, oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berzikir ternyata memiliki manzilah yang begitu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah dipastikan orang yang selalu berzikir, dia akan lebih jauh dari kemaksiatan. Karena tidak mungkin lisannya melantunkan alhamdulillah, subhanallah, lalu hatinya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak hanya membasahi lisannya dengan zikir alhamdulillah, namun dia benar-benar merenungi makna setiap lafaz zikir yang dia lantunkan. Tatkala dia mengatakan Allahu Akbar, artinya dia patrikan dalam hatinya sesuatu zat yang benar-benar maha kuasa, maha agung, yang aku harus bergantung kepadanya, saya harus ikhlas beribadah kepadanya, adalah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia syukur alhamdulillah, artinya dia sedang memuji Allah atas setiap nikmat yang dia rasakan saat itu dan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Jadi tatkala kita berzikir, usahakan kita benar-benar khusyuk. Kita benar-benar mengkhususkan sebuah waktu untuk kita benar-benar khalwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita memuji dengan asma Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'. Selalu kita lantunkan hal tersebut, niscaya kita akan mendapatkan sebuah keajaiban. Sebagaimana yang nanti sebuah hadis disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun min. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba menyebutku di sebuah tempat, menyanjungku di sebuah tempat, maka aku akan sebut namanya di tempat yang lebih mulia, lebih agung. Insyaallah Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa taala, siapa yang dari kita yang tidak senang ketika misalkan namanya jenengan ini disebut oleh orang yang mulia, orang yang dikenal di seluruh dunia nyebut namanya jenengan, fulan itu teman saya, kita bangga. Ini yang menyebut nama kita tidak lain dan bukan adalah Allah Jalla Jalaluh, dan disebut di hadapan makhluk yang penuh dosa seperti kita, disebut di depan malaikat la ya'sunallaha ma arahum wa yaf'aluna ma yu'mar, di depan malaikat makhluk Allah yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala, nama kita disebut. Tatkala seorang hamba ikhlas menyebut nama Allah, ikhlas menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kitab Kutaib ya, yang berisikan kurang lebih 123 halaman ini berisikan kurang lebih 40 hadis seputar tentang keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis pertama yang akan kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت رواه البخاري ورواه مسلم فقال مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت." Masya Allah. Dalam hadis ini yang disebutkan oleh Imam Abu Musa, oleh sahabat Abi Musa Al-Asy'ari,
Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, permisalan orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang yang tidak pernah sama sekali melantunkan nama-nama Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, permisalan orang yang hidup dengan orang yang mati. Masya Allah, ini adalah satu hadis yang benar-benar menyinggung dengan keras orang-orang yang lupa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang selalu berzikir hatinya hidup. Orang yang selalu berzikir dia akan lebih dekat dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalai dalam salatnya, dia tidak pernah khusyuk, tidak pernah berzikir, membaca Al-Quran juga jarang, maka hatinya pun akan keras, Bapak sekalian. Dia akan mengalami mendapatkan yang namanya kegundahan. Uang ada, makan ada, tapi kok hati saya tidak nyaman. Nah ini kalau kita sudah mengalami yang seperti ini, ingat selalu, itu tanda kita kurang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya hidup, dia tidak akan pernah merasakan yang demikian. Dia tidak akan merasakan dalam kehidupannya, kok saya merasa ada yang kurang ya, kok rasanya tidak nyaman saya. Itu artinya tanda Allah sedang, ini taraf yang paling minim. Seorang itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kegundahan dalam hatinya. Yang paling parah adalah ketika Allah jauhkan dia daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatnya malas, baca Qur'annya malas, tidak pernah qiyamul lail, tidak pernah berpuasa, ya kan? Hari-harinya kalau dia lihat itu seakan tidak ada hal yang bermanfaat, tidak ada hal yang semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu bentuk akibat fatal seorang itu kurang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah matikan hatinya. Ya, ketika hati mati, ya, sudah hati menjadi keras. Maka cahaya hidayah pun akan susah untuk masuk ke dalam hatinya. Nah, maka penyarah hadis ini mengatakan, hadal hadis min fadailid dzikri wa qad dalla ala fadli dzikrillah wa bayanil farqil azim bainadz dzakiri wal ghafil. Hadis ini salah satu hadis yang menyebutkan akan keutamaan berzikir dan menjelaskan pembeda antara orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan orang yang lalai tidak pernah berzikir. Ya, sehingga dalam riwayat Muslim dikatakan dalam hadis ini, sebuah rumah yang tidak pernah dibacakan zikir, tidak pernah dibacakan Al-Quranul Karim, ya, dengan rumah yang selalu dilantunkan zikir, anak-anaknya diajak berzikir, anak-anaknya diingatkan untuk membaca Al-Quran, itu perbedaan seperti rumahnya, ya, orang mayit. Yaitu apa rumahnya orang mayit, Bapak sekalian? Kuburan. Dengan rumahnya manusia yang hidup. Itu perbedaan. Artinya di rumah tersebut, rumah yang tidak pernah ada zikirnya, benar-benar kosong, benar-benar jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah yang satu ini patut kita bersama perhatikan. Kemudian disebutkan di antara manfaat seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam syarah hadis ini, وَذَلِكَ لِأَنَّ ذِكْرَ اللَّهِ يُحْيِي الْقَلْبَ وَيَشْرَحُ الْخَاطِرِ. Karena zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu ibarat air untuk hati kita. Sehingga Imam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam sebuah perkataannya, tatkala memisalkan orang yang berzikir dan tidak berzikir, beliau mengatakan, apakah engkau pernah melihat
seekor ikan yang diangkat daripada air, apa yang akan terjadi pada ikan tersebut? Mati. Begitu pula zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ibarat air untuk hati kita. Semakin seorang tidak pernah menyirami hatinya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin keras hatinya, semakin gersang hatinya. Maka disebutkan di sini yuhyil qalba. Zikir itu selalu menghidupkan hati. Wa yashrahul khatir. Pikiran manusia ini akan selalu plong. Walaupun dia dibebani bertubi-tubi masalah, Bapak dan Ibu yang Allah SWT, ketika dia selalu berzikir kepada Allah, dia akan menghadapi masalah tersebut dengan pikiran yang tenang. Karena Allah memberikan ketenangan dalam hatinya. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, kata Allah Subhanahu. Hanya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati seorang hamba itu akan tenang. Jadi kalau kita masih mendapati diri kita ketika ditimpa masalah tidak pernah tenang, marah-marah, artinya itulah ukuran kadar zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kurang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah tidak memberikan ketenangan dalam hati kita. Kurang ketenangan dalam hati kita. Kemudian faqad syabbaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam adh-dhakira bil hayy wal ghafila bil mayyit, wa dhalika li anna dzikrallah yuhyil qalba wa yashrahul khatir wa yuslihun nafsa wa yuhadzibul akhlaq wa yurithul qalba as-sakinata wal khushu'a wat tuma'ninah wa yatrudu asy-syaitana wa yubtilu makayidah. Masyaallah, ternyata manfaat zikir sungguh banyak. Disebutkan di sini yuslihun nafsa, akan memperbaiki jiwa kita, Bapak Sinu. Ya, akan memperbaiki jiwa. Sebagaimana tadi saya katakan, ketika seorang kok hatinya itu selalu dikit-dikit kalau melihat kenikmatan temannya ada rasa dengki. Ya. Kemudian dia itu selalu menyimpan rasa dendam, tidak mudah memaafkan. Kalau ditimpa musibah langsung tiba-tiba mengeluh, ngeresulo, istilah Jawa ini langsung ngeresulo, ada musibah ngeresulo, ya. Maka itu artinya dia kadar zikir dia kepada Allah Subhanahu wa taala itu kurang. Karena disebutkan oleh penyarah di sini, kalau seorang itu memperbanyak zikir, Allah akan memperbaiki jiwanya. Allah akan memperbaiki akhlaknya. Allah akan memberikan dalam hatinya ketenangan as-sakinata wa tuma'ninah. Dan Allah akan palingkan hatinya dari berbagai macam godaan setan. Dari berbagai godaan setan. Baik itu rasa ketidakikhlasan dalam sebuah amalan, kurang khusyuknya dalam ibadah, itu semua akan Allah Subhanahu wa taala hindarkan. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabatnya, la tada'anna dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Dalam ketika kita setelah tahiyat, Bapak sekalian, selesai tahiyat dalam setiap salat, mau itu salat sunnah atau salat wajib, di antara sunnah Rasulullah SAW adalah kita memperbanyak zikir ini, doa ini, yaitu doa kita meminta Allahumma a'inni, ya Allah a'inni, tolong saya, ala zikrika, untuk selalu zikir kepadamu, wa husni ibadatik, dan untuk selalu memperbaiki dan selalu memperbaiki ibadah saya kepadamu. Ini wasiat Rasulullah SAW kepada sahabatnya untuk tidak pernah ditinggalkan. Kenapa Allah Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memanjatkan doa ini? Doa untuk ditolong, untuk selalu berzikir. Karena Rasulullah SAW tahu keutamaan apa yang akan diraih oleh orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan yang begitu besar. Sehingga wasiat Rasulullah SAW kepada umatnya adalah untuk dimudahkan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sekalinya seorang dimudahkan untuk berzikir, futihat lahu abwabul khair,
Allah akan bukakan untuk dirinya berbagai macam pintu-pintu kebaikan, pintu rizki, pintu keberkahan, dan segala bentuk kebaikan Allah akan bukakan ketika seorang istiqamah berzikir. Kemudian wa yuqawwi silatal mu'min bi rabbih wa yarzuquhul basirah. Masyaallah. Di antara faedah berzikir Bapak sekalian adalah yuqawwi silatal mu'min bi rabbih. Semakin kuat ikatan seorang mukmin dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kuat ikatan mukmin dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin jauh dari kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia akan jauh dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena setiap waktunya dia selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Terutama sekali Bapak dan Ibu oleh Allah Subhanahu di zaman saat ini, di mana seorang itu dengan mudahnya bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita itu diuji dengan ini. Perangkat nih gini Bapak sekalian. Ya, perangkat ini ya Allah, ini mafsadatnya benar-benar buruk. Kalau dulu mungkin ya, tiang-tiang sepuh memiliki, kalau dulu mungkin seorang itu bisa fokus bekerja, menjalankan hal yang bermanfaat. Sekarang semua orang itu terlena. Ya, sedikit lihat video, nanti ganti video lagi, ganti video lagi, ganti video lagi, ganti video lagi. Akhirnya tidak terasa 1 jam dia hanya di depan HP-nya. Ya, itu akan bermanfaat untuk dianya, apalagi untuk akhiratnya. Maka kita di zaman saat ini Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala dituntut untuk lebih keras berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang dulu ya sangat bermujahadah sekali untuk selalu berzikir, maka kita di zaman ini lebih. Karena di zaman ini banyak sawarif, hal-hal yang menyelewengkan kita daripada kebaikan. Maka kita butuh hal yang mendukung kita untuk selalu berbuat baik. Yaitu apa? Zikir kepada Allah. Zikirnya apa? Masya Allah, banyak sekali zikir-zikir yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Di antara adalah 2 lafaz yang kata Rasulullah SAW, kalimatani habibatani alir rahman, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallahi bihamdi, subhanallahil azim. Masya Allah, 2 kalimat ini Bapak sekalian, ya, sangat mudah. Dan zikir ini Bapak sekalian ibadah yang menuntut kita benar-benar bisa ikhlas. Karena zikir itu tidak ditampakkan di mata orang. Berbeda dengan kita sholat, datang ke masjid, kita sedekah, kita ibadah umrah, kita ibadah haji. Ibadah yang nampak. Yang rentan sekali kita masuk kepada dosa syirik. Karena riya terbesit dalam hati kita, ujub, merasa bangga sudah beribadah haji 1, 2, 3, 4 kali, merasa bangga sudah bersedekah, merasa sudah berbuat baik. Nah, ini rasa-rasa seperti ini terkadang itu hinggap dalam hati kita tanpa kita merasakan. Maka dari itu kita menghilangkan rasa-rasa buruk seperti ini dalam hati dengan apa? Selalu berzikir, memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang patut kita puji adalah Allah Subhanahu, bukan diri kita. Karena setiap amal ibadah yang kita lakukan, zaka minnatun minallah, minnatun ilahiyah. Itu semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Ketika seorang bisa sholat, ketika seorang bisa zikir, ketika seorang bisa menjalankan ketaatan, itu bukan karena jerih payah dia. Allah gerakkan hatinya. Allah ingin kebaikan untuk dirinya. Maka patut kita selalu mengingat hal tersebut sembari memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka pensyarah di sini pensyarah hadis ini ya, buku ini ditulis oleh namanya siapa? Saya lupa namanya. Nah, Ibnu Bulayhid Al-Khalidi An-Najdi. Ibnu Bulayhid Al-Khalidi An-Najdi. Nah, penyarah di sini menukilkan perkataan Malik bin Dinar, di mana Malik bin Dinar mengatakan, "Ma tana'amal mutana'imuna bimithli dzikrillahi ta'ala."
Tidak ada sebuah kenikmatan yang lebih nikmat, yang dinikmati oleh orang yang hidup di dunia ini, lebih nikmat daripada nikmat seorang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu. Lihat, Malik bin Dinar mengatakan demikian, artinya dia benar-benar merasakannya, Bapak dan Ibu. Merasakan apa? Kenikmatannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga dalam sebuah hadis disebutkan dalam buku ini juga, di hadis yang pertama kalau saya tidak lupa, di mana ahlu suffah, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang merasa iri dengan kebaikan yang dilakukan orang-orang kaya, sehingga mereka mengeluh kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusuri bil ujur, zahaba ahlud dusuri bil ujur. Ya Rasulullah SAW, orang-orang kaya ini mereka semua pergi dengan pahala-pahala mereka. Mereka bersedekah, mereka berjihad, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna wa la natasaddaq. Mereka semua sholat sama seperti kita sholat, puasa sama seperti kita puasa. Namun mereka bisa bersedekah dengan harta mereka, lalu kita tidak bisa. Maka apa kata Rasulullah SAW? Awal adullukum ala khairin min dzalik. Apakah engkau mau aku tunjukkan sebuah ibadah yang lebih baik daripada sedekah yang mereka lakukan? Yaitu apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka shadaqa Malik bin Dinar tatkala dia mengatakan, ma tana'amal mutanaimun bimisli zikrillah. Tidaklah ada sebuah kenikmatan yang lebih lezat yang dinikmati oleh orang-orang yang benar-benar khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selain berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian disebutkan di sini, wal ghaflatu an dzikrillah tumitul qalba wa taj'aluhu dayyiqan wa taj'alu an-nafsa khabithah wa tusallitu asy-syaitana 'alal ghafil wa tasallata asy-syaitanu 'alal ghafil wa tuwarrisul kibr wa tuzayyinu asy-syahawat wa tafdili kulli syarrin wa fitnah. Walihada qala ta'ala wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Muallif di sini, penulis di sini mengatakan, menjelaskan kepada kita akibat buruk dari seorang yang ghaflah, lalai dari berzikir. Yang pertama, lihat Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala, tumitul qalba, membuat hati mati. Kalau hati mati, cahaya hidayah jauh dari dirinya. Kemudian Allah akan jadikan hatinya ini merasa sempit. Apa maksudnya merasa sempit di sini, Bapak sekalian? Tidak nyaman. Padahal dia punya segalanya. Allah beri dia dunia semua. Namun hatinya kosong. Seakan dia belum mendapatkan kebahagiaan yang sejatinya dia inginkan. Karena setiap daripada kita ini tatkala berusaha mencari rizki, ya, bersekolah tinggi, semuanya tujuannya satu, ben uripe bahagia. Nggih mboten Pak. Biar hidupnya bahagia. Ternyata kalau kita teliti bersama, kebahagiaan itu bukan dengan harta kita. Kebahagiaan itu bukan dengan status kita. Hakikat kebahagiaan itu tatkala seorang itu terpaut hatinya dengan Allah melalui zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan hakikat kebahagiaan. Kenapa? Allah kasih ketenangan dalam hatinya. Orang yang lupa berzikir tidak pernah dia bersyukur. Setiap dia mendapatkan kenikmatan, dia anggap sepele kenikmatan tersebut. Dia akan nyari yang lebih besar. Terus hatinya Allah belenggu dengan syahwat, dengan ambisi-ambisi yang tidak pernah putus. Karena hatinya kosong. Tidak pernah merasakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu. Ini artinya di mana Allah menjadikan dirinya itu sempit. Hatinya dibikin sempit. Wa taj'alun nafsa khabithah,
menjadikan hawa nafsu ini semakin busuk, ya, semakin jelek, ya. Kalau hati itu semakin jelek, sifat-sifat jelek, ya, manusia itu semua numpuk dalam hatinya. Mulai dari iri, tidak mau berterima kasih, ya, kemudian tidak pernah mau merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menyalahkan keadaan, selalu menyalahkan orang lain. Ini adalah orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Artinya belum selesai dengan dirinya sendiri karena dia tidak pernah menjalin hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah, ya, tidak selesaikan masalah dirinya, tidak berikan ketenangan dalam hatinya, ya. Kemudian akibat buruk yang lain, watuwarrisul kibr. Orang yang kurang berzikir selalu dalam hatinya dihinggapi rasa sombong. Sombong itu apa Bapak sekalian? Batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong artinya apa? Dia itu akan menolak kebenaran, sering mendekatkan wejangan, tidak pernah masuk dalam hatinya. Itu karena Allah sudah tutup hatinya dengan rasa sombong, oleh karena dia lupa berzikir kepada Allah Subhanahu. Wa ghamtun nas, dia akan menjadi pribadi yang sering meremehkan orang lain, tidak pernah menghargai orang lain, tidak mau mengerti orang lain. Ini kenapa? Kurang zikir. Ini yang disebutkan oleh mu'allif di sini, ya. Sehingga dia diliputi dengan berbagai macam penyakit hati. Wa tuzayyinu syahawat. Hatinya akan selalu dekat dengan hawa nafsu, ya, dengan kemaksiatan. Kalau dalam ketaatan tidak pernah. Kalau disuruh sholat itu cepat, pengen ndang mari, ndang rampung, ya. Kalau disuruh untuk taat, merasa saya belum siap nih, saya belum siap. Itu artinya kalau ada orang yang mengatakan saya belum siap, Allah belum buka hatinya nih, Bapak sekalian, ya. Allah belum buka hatinya. Kalau Allah sudah bukakan hatinya, dia tidak akan mengatakan demikian. Karena memang sejatinya seseorang itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siap beribadah. Nah, kok dia mengatakan saya belum siap? Lalu kapan siapnya dia beribadah? Lalu kapan siapnya dia menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kemudian, ya, sebelum kita berhenti sejenak, saya nukilkan di sini, saya bacakan di sini perkataan Imam Ibnul Qayyim. Tatkala Ibnul Qayyim mengatakan, ala qadri ghaflatil abdi 'anidz dzikri yakunu bu'duhu 'anillah. Masya Allah, ini ancaman yang begitu keras. Bagaimana seorang bisa mengetahui kedekatan dirinya, jauh dan dekatnya dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia alat ukurnya satu. Lihat bagaimana zikir dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang jarang berzikir, itulah ukuran jauhnya dirinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jauhnya dirinya dari inayah, perhatian, ya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia senantiasa berzikir, semakin dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin tidak pernah dia berzikir, semakin jauh dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Nah, baik, kita berhenti sejenak mendengarkan adzan Isya, kemudian kita lanjutkan beberapa menit ke depan insyaallah. Allah
Baik, jemaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang menjelaskan kepada kita keutamaan berzikir ini adalah perkataan Abu Darda radhiyallahu taala anhu tatkala beliau mengatakan likulli syai'in jala'un wa inna jala'al qulubi dzikrullah taala. Setiap segala sesuatu itu pasti ada obatnya. Dan yang menjadikan obat hati kita, yang jadi obat hati kita adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang banyak berzikir, semakin hidup hatinya. Oleh karena itu, ini perkataan yang luar biasa yang diriwayatkan oleh Imam Ibnul Qayyim juga. Beliau menukilkan apa yang dijelaskan oleh gurunya, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, tatkala mengatakan, gurunya yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, az-dzikru lil qalb mithlul ma'i lis-samak fa kaifa yakunu as-samaku idza faraqa al-ma'. Seperti yang tadi saya sampaikan, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ibarat air untuk ikan. Maka bagaimana keadaannya seekor ikan yang kita angkat daripada kubangan air? Dia akan mati. Kemudian dinukilkan di kitab ini sebuah riwayat dari Imam Muslim rahimahullahu taala yang menyebutkan bahwasanya anna zikrullah idza halla fi baitin aw mawdi'in taba wa hallat fihi al-barakah. Sebuah tempat yang selalu kita lantunkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tempat tersebut akan turun keberkahan Allah dalam tempat tersebut. Rumah kita, kalau kita selalu zikiri, kalau kita selalu berzikir, senantiasa menjaga zikir kita kepada Allah di rumah kita, maka Allah akan berikan keberkahannya dalam rumah kita. Keberkahan ini Bapak sekalian artinya apa? Jima'ul khairi kulli. Segala bentuk kebaikan Allah akan berikan untuk rumah kita. Dari mulai rumahnya mungkin ya, di antara keberkahan rumah seorang, rumahnya aman, tentram, tidak pernah kecurian dia misalkan. Allah jaga rumahnya.
Allah jaga dia dari orang-orang yang hasad. Allah jaga anak keturunannya. Allah mudahkan dia mentarbiyah anak-anaknya. Anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh. Ya, rezeki dia Allah penuhi. Ini salah satu bentuk keberkahan tatkala rumah kita hidupkan dengan apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taradat minhu syayatin, Allah akan usir setan dari rumah kita. Wa dakhalathul malaikah, ya, akan datang malaikat. Kalau malaikat datang itu artinya apa? Malaikat akan membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'ida ahluhu, akan bahagia penghuni rumah tersebut. Bahagia. Wa idza hajara dzikru fi baitin aw mawdi'in nuzi'at minhu al-barakah. Namun sebuah rumah yang tidak pernah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akan Allah cabut keberkahannya. Ya, rumah itu tidak aman. Kita dengan keluarga kita sering cekcok, banyak masalah menimpa kita, dan berbagai macam permasalahan rumah tangga. Itu bisa jadi sebabnya adalah karena penghuninya kurang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah cabut keberkahan. Keberkahan dari rumah itu Allah cabut. Artinya ketika Allah cabut keberkahan, Allah cabut kebaikan daripada rumah tersebut. Allah ganti dengan keburukan dengan berbagai macam keburukannya. Wa hajaratul malaikah, malaikat tidak akan pernah bersinggah ke rumah tersebut. Wa kana syu'mu fi ahli, malapetaka, keburukan pasti akan menimpa keluarga tersebut ketika keluarga tersebut tidak mau dan jauh daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan buktinya apa? Walidzalika warada annal masajid ahabbul buqa ilal ard ila Allah wal aswaqu abghadul buqa ila Allah. Buktinya apa Pak sekalian? Buktinya tempat yang paling dibenci oleh Allah itu apa? Pasar. Kenapa kok pasar? Karena pasar itu kotor. Tidak hanya tempatnya kotor saja, terkadang orang-orang pun ucapannya juga kok kotor. Ya kan? Yang dibahas di pasar niku apa yang orang mun sembahyang boten. Dibahas di pasar ini dunia dan segala keburukan dunia enten teng pasar. Maka itu tempat yang paling dibenci oleh Allah. Namun masjid, ada orang yang berkata-kata kotor di masjid, ya secara nalar kita nggak akan dapatkan. Di masjid ke tempat ibadah, tempat orang memuji Allah, sehingga masjid menjadi tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bain nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah." Baik, mungkin ini sedikit yang dapat kita ambil pelajaran daripada keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga setelah kita mendengarkan bersama hadis yang tadi dibacakan, semakin mendorong hati kita, memotivasi diri kita untuk selalu tidak melupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang paling ringan namun paling besar manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Aku qouli hada, kita tutup pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.